Ya, Shalom. Saya Pendeta Melkisedek Tanok dalam tayangan Kita Adalah Ciptaan Baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita adalah ciptaan baru, saudara. Dan apa yang saya akan sampaikan sebentar ada melanjutkan di dalam perenungan kita tentang Mazmur 37 ayat ketiga dan 4. Ya, pada waktu yang lalu saya sampaikan bagian pertama bahwa percayalah kepada Tuhan dan lakukan yang baik. Ya, kita tahu bahwa kita memiliki kebenaran iman, ya, kebenaran karena percaya, bukan karena mengharapkan kebenaran kita dari hukum Taurat, dari upaya diri, bukan, tetapi dari iman. Ya, kalau orang berkata, ya tapi Pak, iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya, iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya, apa yang kita perbuat? Apa yang harus kita perbuat? Perbuatan kita adalah jangan lupa. Ya, jangan lupa bahwa dosa kita dihapus, dosa kita sudah diampuni. Itu pekerjaan kita. Jangan lupa. Ya, don't be a forgetful hearer. Kalau saudara cek di dalam Yakobus 1 ayat 25. Ya, jangan lupa. Jangan seperti orang sudah ditebus, seperti melihat kepada cermin, melihat mukanya sendiri, baru dia lihat, dia pergi, dia sudah lupa mukanya. Jangan seperti itu dikatakan. Kita ingat, ya, bahwa karya Yesus sempurna, selesai, lengkap, sudah terlaksana bagi kita. Ya, sudah dikerjakan, sudah diterima oleh Bapa sebagai pembayaran yang lunas, ya, yang sempurna. Dan kita percaya, ya, lakukan yang baik. Karena itu kita percaya seperti Maria mengambil bagian yang terbaik, duduk dekat kaki Tuhan, ya. Dan bagian yang kedua dari Mazmur 37 ayat 3 dan 4 adalah setia dan bergembira. Nah, kita akan melihat, ya. Jadi percaya itu kita sudah pahami, ya. Saya bacakan lagi Mazmur 37 ayat 3. Percayalah kepada Tuhan, lakukanlah yang baik, ya. Jadi memilih yang terbaik seperti Maria. Diamlah di negeri, ya. Diamlah di negeri, yaitu di Kanaan, di tanah perjanjian, di tempat perhentian Tuhan. Kita take side, kita berdiri teguh di tanah perjanjian kita. Ya, itu yang harus kita miliki. Ya, bahwa seperti Kaleb dikatakan, itu tanah perjanjian yang sudah diwariskan kepada saya. Saya berdiri. Ya, saya ambil. Teguh, ya. Withstand, berdiri teguh, ya. Ketika iblis berkata gini, ayo berantem sama gua lo, berantem sama gua, berantem sama lu sudah kalah, ya. Kamu sudah kalah. Kalau kita berpikir nggak bisa dong, kita harus melawan. Firman Tuhan katakan lawanlah iblis. Itu berdirilah teguh, withstand, berdirilah teguh di atas iman, ya. Dan berdirinya itu apa? Kita berdiri dalam posisi. Seperti firman Tuhan katakan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Itu posisi maha tinggi. Iblis nggak maha tinggi. Ya. Dan kalaupun dia umpama sampai karena ke tempat itu, ya, tapi dia tidak maha kuasa. Ya, berarti dia udah sekak ster kalau main catur, ya, sudah kalah total. Ya, tetapi kenapa orang Kristen banyak yang kalah? Kenapa? Karena mereka mau menurunkan levelnya ke tempat dia. Mereka fokus kepada iblis, mengejar-ngejar iblis. Ya, dan mereka berbahasa bangga. Ya, tentu saja iblis diusir dalam nama Yesus pergi, ya pergi. Ya, kalau Roh Kudus memimpin kita melepaskan orang atau menyembuhkan orang dari ikatan musuh, ya, itu kita lakukan. Tetapi kita tidak fokus kepada musuh. Kita tidak fokus kepada iblis, kita fokus kepada Yesus yang adalah pemenang, lebih daripada pemenang, Kristus bagi kita, ya. Dan ayat 4 katakan, bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Bagaimana kita bisa bergembira kalau hidup penuh dengan pendakwaan, penuh dengan ketakutan, ya, kata-kata bad news, kabar yang buruk. Yang seperti saya telah sampaikan sebelumnya, ya, kita nggak takut kabar buruk. Kenapa? Karena kita punya kabar baik, Yesus, ya. Jadi kita maju, ya.
dikatakan bahwa diamlah di negeri, ya, seperti di dalam Yosua 5 ayat 13 bagian B. Ketika Yosua masuk ke tanah Kanaan, ya, diam di negeri, ya, dia berjumpa dengan panglima bala tentara, ya, berjumpa dengan Yesus Kristus sendiri, ya, di tanah Kanaan, ya, di tempat perjanjian. Ketika dia harus menghadapi tembok Yeriko, ya, sekali lagi tembok Yeriko itu tinggi, tebal, kuat, tetapi seperti raksasa yang tinggi, kuat, besar. Tuhan lebih besar, Tuhan lebih kuat, Tuhan lebih tinggi, Tuhan lebih tebal, Tuhan lebih kuat daripada tembok, Tuhan lebih tinggi daripada tembok Yeriko. Jauh, ya. Itulah kepercayaan, ya. Dan ketika ia berhadapan dengan panglima bala tentara, ya, inilah keputusan untuk mengambil sikap, ya, take side, mengambil keputusan di pihak mana. Karena jawab panglima itu berkata begini, ayat 14 dari Yosua 5. Bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang. Lepaskan kasutmu. Saudara, semua termasuk Yosua, ya, tidak berkata, Yesus, engkau ikut saya. Bukan. Kamu di pihak saya atau bukan, kata Tuhan. Ya, itulah diam di negeri dan berlakulah setia. Withstand, mengambil sikap, ya. Bahkan seorang pelacur Rahab, ya, Rahab pelacur dari pihak Yeriko, ya, mempunyai rumah bordil mungkin, ya, karena dia orang berdosa. Tetapi ketika dia mengambil keputusan, dia dan keluarganya, dia di pihak bukan orang-orang sebangsanya, yaitu orang Yeriko, orang Kanaan, tetapi dia mengikuti, berpihak kepada panglima. Ya, itulah makanya Tuhan Yesus bilang, bukan, ya, kamu di pihak mana? Ya, karena akulah panglima bala tentara Tuhan. I'm the Lord of hosts. 2/3 malaikat ikut pasukan, ya, 1/3 ikut Lucifer sebagai bintang-bintang yang jatuh. Tetapi jauh lebih besar yang mengikuti Tuhan. Karena itu selalu firman Tuhan katakan, ya, bahwa yang menyertai kita itu jauh lebih banyak, lebih besar. Itulah kepercayaan. Itulah keyakinan kita. Ya, diam di negeri dan berlakulah setia. Itulah kesetiaan orang percaya, yaitu berdiri teguh. Ya, di pihak siapa? Di pihak Yesus. Ya, karena itu ketika Yesus Tuhan sendiri, seperti dikatakan, peperangan milikku. Ketika Tuhan sendiri mengusir raksasa, ya, membereskan semua musuh-musuh Israel, ya, yang di pihak Tuhan aman, ya, bahkan Rahab dan keluarganya yang di rumahnya aman, ya, seperti itu, saudara, ya. Karena itu dikatakan setelah kita percaya kepada Tuhan, lakukan yang baik, diam di negeri, berlakulah setia, ya. Kalau khawatir datang, kita lempar kepada Dia. Kalau ketakutan datang, kita lempar kepada Dia. Coba firman Tuhan katakan, saudara boleh catat dalam 1 Petrus 5 ayat 7. Ya, yang 1 Petrus 5 ayat 7 juga mengcopy, ya, mencatat daripada Mazmur 55 ayat 22. Yaitu kata-kata yang sama dari Tuhan. Dengan katakan gini, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara. Ya, sebab Ia yang memelihara kamu, kita, saudara dan saya. Ya, jadi kalau kita punya masalah kekhawatiran soal kesehatan, soal keuangan, soal masalah keluarga, anak, suami, istri, atau pelayanan, atau apapun, kita dapat berkata, Tuhan, saya lempar kepadamu. Cast your care, ya, bukan serahkanlah, lempar, bahkan cast your care, because He care for you, ya, dengan begitu penuh kasih, dengan begitu dekat, ya, Dia mempedulikan engkau, Dia memelihara engkau, ya, sehingga kita dapat berkata gini, Tuhan, ini bukan urusanku, tapi urusanmu. Ya, tapi Pak, ngomong sih gampang, ya, saya hutang saya besar, ya, semua orang mulai menagih, di bank mulai menagih, semua mulai menagih,
Saudara, firman Tuhan tidak terbatas, tidak membatasi. Firman Tuhan katakan, ya lempar aja kalau kamu khawatir. Ya, Tuhan saya lempar hutang saya kepadamu. Tuhan bukan urusan saya lagi hutang saya, urusanmu. Orang berkata, kok enak kamu yang bikin utang, Tuhan yang nanggung. Ya Tuhan yang berkata begitu. Saya hanya menyampaikan. Ya, apakah kita percaya atau tidak? Itu terserah. Ya, tetapi kita belajar. Manusia hidup penuh dengan tantangan, dengan masalah, dengan persoalan. Yang kita nggak undang, mereka datang. Bahkan baru kata-kata aja banyak. Ya, tetapi bagaimana Tuhan katakan, lempar kepadaku. Serahkan kepadaku. Sebab aku yang memelihara kamu. Sebab aku yang memelihara kamu dengan begitu rupa, begitu baik. Begitu lekat, begitu kasih. Nah, singkatnya ya kita katakan, Tuhan bukan urusanku, urusanmu. Ya. Kita sudah memiliki apa yang Tuhan janjikan begitu luar biasa. Dan yang terakhir dikatakan, dan bergembiralah karena Tuhan. Ya, bergembira karena Tuhan. Yohanes 16 ayat 33 katakan gini, semua itu kukatakan padamu supaya kamu beroleh shalom, damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, dalam dunia kamu ada tantangan, ya, kamu dibenci mungkin, Pak itu bukannya salib, bukan, ya, penderitaan. Karena kita mengikuti Yesus, tapi nggak ada artinya apa-apa dengan kemuliaan yang kita miliki. Apa yang Tuhan sudah supply buat hidup kita nggak ada artinya apa-apa, ya. Tapi firman Tuhan katakan, tetapi kuatkanlah hatimu. Ya, dalam bahasa Inggris katakan be of good cheer. Ya, bergembiralah karena aku telah mengalahkan dunia. Yesus sendiri katakan bahwa Dia sudah mengalahkan dunia. Ya. Tuhan telah mengalahkan dunia. Dunia sudah ditaklukkan, sudah dikalahkan. Karena itu dunia itu diberikan buat kita, ya. Oleh kebenaran iman kita mewarisi dunia, bukan hanya Kanaan. Mewarisi dunia itu semua yang baik yang Tuhan sudah beli dengan darah yang mahal diberikan kepada kita. Cuman Tuhan katakan apa? Bergembira. Ya. Jadi kalau kita ingat, kenapa Tuhan bilang percaya kepada Tuhan, lakukanlah yang baik, diam di negeri, berlaku setia, dan bergembira karena Tuhan, karena aku, ya, karena Tuhan sudah mengalahkan dunia. Maka Dia akan memberikan kepada kita apa yang diinginkan hati kita, ya. Karena Dia apa? Karena Dia sudah bayar, karena Dia sudah memenangkan. Saudara, itu begitu luar biasa, ya. Kita nggak takut lagi mestinya di dalam dunia ini. Dan memang kita nggak perlu takut, ya. Kalau orang bilang, loh nggak bisa dong. Masa orang nggak boleh khawatir, nggak boleh takut? Tuhan katakan, ya tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Terlalu yang membangkitkan kuasa, kasih, dan akal sehat. Jadi gimana? Ya lempar lagi. Ketika kita lempar, kita bingung. Kenapa kita nggak takut lagi ya? Kenapa kita tenang ya? Kenapa kita ada shalom? Jadi dikatakan ya bahwa supaya kamu memperoleh shalom di dalam aku. Kenapa? Karena kita tahu ya Dia itu memelihara kita. Ya, Dia itu memelihara kita. Nah, ketika sebagai contoh ya, ini hal praktis saja. Saya suka lari ya. Ketika saya lari di kompleks, ya hampir setiap hari ya, saya selalu ketemu dengan seorang bapak yang berkata, Pak hati-hati lututnya Pak. Tiap kali ketemu sisipan, Pak hati-hati lututnya Pak. Ya. Beberapa kali ketemu dia tetap memperkatakan yang sama, dan kemudian saya mulai merasakan lutut saya dirasa-rasa, kok rasanya nggak enak ya. Wah, jangan-jangan ya, hal yang negatif masuk ya. Dan kemudian saya disadarkan, oh nggak bisa begitu ya, saya nggak mendengar kabar baik. Saya nggak mendengar kabar baik, saya harusnya mendengar kabar baik ya. Saya nggak mau mendengar kabar buruk. Bukankah firman Tuhan katakan hati yang gembira adalah obat yang manjur? Ya, dan semangat yang patah mengeringkan tulang. Lutut kenapa sakit? Karena kurang oli. Kurang oli, ya kan? Kurang, dibilang kering. Ya, ini ada pengapuran, ada begini, ada begitu. Ya, nah, kenapa dia kering? Ya, firman Tuhan katakan semangat yang patah. Kenapa semangatnya bisa patah? Karena mendengar kabar yang tidak baik. Ya, kemudian saya tetap lari dan
Dan kalau ketika ketemu dia, saya cuman selamat pagi Pak, selamat pagi Pak. Saya acuhkan saja, ya, sampai suatu ketika dia begitu jengkel sama saya. Dan dia berkata gini, Pak, saya 3 bulan yang lalu kena loh lututnya. Ya, kenapa? Karena mungkin dia marah. Ya, dia bermaksud baik, tapi saya mengacuhkannya. Karena saya lebih memilih kebenaran firman Tuhan. Ya, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ya, manjur itu artinya apa? Efektif. Nggak ada obat di apotek, di rumah sakit, dimanapun yang bisa dikatakan pasti manjur. Ya kan? Ada yang cocok, ada yang nggak cocok. Ya kan? Ada yang lama, ada yang cepat, ya mungkin. Ada yang nggak sembuh, ya belum tentu manjur. Tetapi hati yang gembira, obat yang manjur. Kenapa Tuhan bilang bergembiralah, karena aku telah mengalahkan dunia. Bergembiralah, ya karena Tuhan akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Doa kita pasti dijawab. Syaratnya apa Tuhan? Bergembira, itu bukan syarat. Kenapa kita bisa bergembira? Karena kita dengar kabar bergembira, kabar baik. Bukankah saudara mendengar kabar baik? Hati saudara bergembira? Bukankah kita mendengar Yesus, ya, seperti dikatakan murid-murid yang turun ke Emmaus, hatinya menyala-nyala, hatinya bergembira? Nah itulah, sesederhana itu, sesimpel itu, ya. Tetapi semangat yang patah, kalau kita balik, tetapi semangat yang tidak patah, ya, semangat yang kokoh, semangat yang menyala-nyala, hati yang berkobar-kobar, itu tidak mengeringkan tulang, tidak membuat sendi-sendi kita artritis atau keropos, ya, tetapi memberikan oli yang baru. Kita heran, ya, kenapa kita nggak sakit lagi? Kenapa kita segar? Kenapa tulang-tulang kita segar? Oh, nggak bisa Pak, Bapak udah umur segini, nggak bisa, pasti turun, ya, pasti korosi, pasti keropos, pasti kurang. Itu kata dunia. Firman Tuhan katakan, hati yang gembira, obat yang manjur. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Semangat yang nggak patah tidak mengeringkan tulang. Amin. Ya, kita bergembira. Kenapa? Ya, untuk bagian yang terakhir saya ilustrasikan. Ya, karena kita sudah diberikan keselamatan. Ya, sama aja gimana kata kita nggak gembira. Umpama kita ada di dunia fantasi atau di Disneyland atau di Universal Studio, kalau banyak banget, ya oke lah. Ya misalnya kita ada di Disneyland, ya ketika kita beli tiket sudah dibayar, kita dicap hologram, mungkin nggak kelihatan, tetapi kalau disorot lampu ultra kelihatan, ya, tetapi udah dicapnya, sehingga kita masuk dan kita boleh keluar, kita boleh masuk, kita boleh keluar. Kalau kita masuk, kita menikmati semua wahana yang disediakan. Ya, kita bergembira, menikmati ini, menikmati itu, menikmati ini, menikmati jet coaster, menikmati permainan istana boneka, menikmati apapun, ya, yang tersedia, tontonan, fasilitas yang tersedia, ya. Tetapi orang bilang ini, jangan, nanti begini, oh nggak semua, nanti begitu. Mungkin ada orang takut dan dia keluar, saya nggak mau, ya kan? Dia selamat nggak? Tetap selamat, tetapi dia tidak menikmati. Ya, itulah makanya orang Kristen mungkin murung. Mungkin dia lihat, saya sama aja seperti orang dunia. Buktinya orang dunia keluarganya berantakan, keluarga saya berantakan. Anak-anak saya nakal, semuanya kacau balau. Kenapa? Dan terus mereka diajarkan, ya mereka pikul salib. Saudaraku, kebenarannya salib kita sudah dipikul sama Yesus. Bukankah firman Tuhan katakan di dalam Galatia 2 ayat 19, kamu telah disalib bersama Kristus. Ya, kan itu firman Tuhan yang disampaikan, Yesus yang sampaikan sendiri. Ya, karena Yesus sampaikan salib yang harusnya kita pikul, dia yang memikul sampai selesai. Ya, dan dia katakan, pikul aku yang kupasang, enak dan ringan, belajar kepadaku. Itu janji penyertaan, itu janji tuntunan, sehingga perjalanan hidup kita tenang, aman, ya, karena bersama lembu yang senior, ya, dengan kuk yang sama bersama Tuhan. Sudah luar biasa, ya. Karena itu kita bergembira, kita menikmati seperti tadi, kita diselamatkan dan kita menikmati semua fasilitas yang Tuhan sudah bayar buat kita. Itulah kita bergembira, ya. Seperti itu
ayat ini sampaikan, ya. Karena itu percayalah kepada Tuhan. Dan lakukanlah yang baik. Ya, kita memilih yang terbaik, yaitu dengar firman Tuhan. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Withstand, ya. Tetap memilih berdiri, ya, take side, mendiri di pihak Tuhan, ya. Dan bergembiralah kepada Tuhan. Bergembiralah di dalam Tuhan. Dia akan memberikan kepada kita apa yang diinginkan hati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih. Kami sudah mendengar kabar baik hari ini. Dan kami tahu ya Tuhan, seberapapun adanya. Mungkin yang mendengar dalam keadaan stres, dalam keadaan sakit, dalam keadaan menderita, dalam keadaan putus asa, dalam keadaan tekanan, dalam keadaan nggak ada harapan. Tuhan, ketika firman-Mu disampaikan, kabar baik disampaikan, bahwa ada Yesus yang turun dari surga, yang mengangkat semua anak-anak-Mu. Mereka semua adalah anak-anak-Mu yang Tuhan sudah selamatkan. Sekarang mereka mendengar kabar kebenaran, yaitu kabar baik. Biarlah semuanya boleh percaya dan melakukan yang baik, ya, memilih yang terbaik, mendengar lagi kabar baik, ya, diam di negeri, berdiri teguh, menantikan Tuhan, percaya semua Tuhan sudah bayar, sudah lunasi, dan berlaku setia, tetap setia mendengarkan, teguh mendengarkan kabar baik, dan bergembira karena Tuhan memberikan kepada kami semua, ya, apa yang diinginkan hati kami. Biarlah Tuhan yang berdoa untuk kesembuhan disembuhkan hari ini, yang berdoa untuk keuangan diberkati berlimpah-limpah hari ini, yang berdoa untuk keluarganya, pemulihan isi keluarganya diberikan hari ini. Dia boleh selamat, mengalami sozo, keselamatan yang komplit bersama keluarganya. Yang mengalami stres, masalah kejiwaan, tekanan, Tuhan bebaskan, Tuhan merdekakan. Karena kami tahu shalom-Mu Kau berikan kepada mereka. Shalom, peace of mind, kesehatan, kemakmuran Tuhan sediakan. Bapak, terima kasih. Anak-Mu berdoa, biar semua yang mendengar kabar baik menerima dan dimerdekakan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.